Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 239. Uh. Xiang Yifei akhirnya terbangun. Saat dia melihat kepala polisi, wajahnya berubah abu-abu seperti debu segera. Xiang Yifei, apakah kamu memikirkan hari ini? Melihat Xiang Yifei yang berantakan yang perlahan-lahan bangun dari koma, kepala polisi itu menyeringai. Mengapa? Kamu dulu sangat arogan, bukan? Aku harimau yang turun ke tanah rata dan dihina oleh anjing. Xiang Yifei mendengus dan mencoba membalikkan tubuhnya. Namun, yang mengejutkannya, dia menemukan kedua tangan dan kakinya diborgol. Lebih baik kamu mengaku. Menolak menjelaskan kepada Xiang Yifei, kepala polisi membuka mulutnya dan bertanya, apa yang terjadi? Seseorang menuduh Anda melakukan penculikan, dan dia punya banyak bukti. Bicaralah, serta semua hal buruk yang telah Anda lakukan. Aku ingin ponselku. Xiang Yifei berteriak, saya ingin memanggil pengacara saya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa sampai aku melihatnya. Pengacara. Kepala polisi tidak bisa menahan tawa dan menjawab, Anda telah menonton begitu banyak serial TV, sehingga Anda tahu Anda membutuhkan bantuan pengacara, ya. Bersenandung. Xiang Yifei mendengus. Yah, kamu ingin menemui pengacaramu, kan? Kepala polisi mengeluarkan ponselnya dari saku celananya dan menyerahkannya ke Xiang Yifei, dengan mengatakan, kamu bisa menggunakan milikku. Tanpa diduga, Xiang Yifei memang mengambil telepon dan memutar nomor telepon sekaligus. Gerakannya menipu semua orang. Bahkan kepala polisi mengira dia punya pengacara. Segera, telepon terhubung. Kepala polisi bermaksud untuk mendengarkan dengan cermat apa yang akan dikatakan Xiang Yifei untuk mencari tahu apakah yang terakhir benar-benar memiliki pengacara yang akan membantunya untuk melawan tuntutan hukum. Tetapi pada saat ini, Xiang Yifei melirik kepala polisi dan tiba-tiba berteriak, Tuan, saya tidak bisa memberikan sambutan kepada Anda. Anda harus membalas dendam untuk saya. Sisi lain adalah seorang ahli di klinik puji. Sialan. Sebelum Xiang Yifei selesai berbicara, kepala polisi sudah marah. Dia menginjak-injak berat dan melambaikan tangannya dengan cepat, menamparkan keras di atas kepala Xiang Yifei. Kemudian, dia meraih ponselnya dan menggantungnya langsung. Main trik denganku. Penuh amarah, kepala polisi menepuk kepala Xiang Yifei lagi, mengatakan, katakan yang sebenarnya. Saya sudah berpikir tentang menangkap Anda untuk waktu yang lama. Anda pandai menyembunyikan diri, bukan? Tapi aku akhirnya mendapat kesempatan untuk menangkapmu hari ini. Tidakkah menurutmu tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Mengapa? Anda bertemu yang sulit hari ini. Kepala polisi terus mengejek dan bersumpah. Di matanya, Xiang Yifei benar-benar sepotong omong kosong, tidak ada gunanya yang membahayakan orang biasa. Bersenandung. Di hadapan cemoohan kepala polisi, Xiang Yifei mendengus dan tidak berkata apa-apa. Xiang Yifei tahu bahwa hidupnya telah hancur. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, meskipun pada tingkat terendah, dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa Fang Qiu telah menghancurkan meridian dan ototnya secara langsung, oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk terus berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya. Meskipun marah dan sedih, dia bahkan lebih terkejut. Dia terkejut bahwa Fang Qiu bisa sangat kuat di usia yang sangat muda. Dia belum pernah melihat dan mendengar seorang ahli super di bawah 20 tahun. Memilih untuk diam. Kepala polisi itu mencibir dan berkata, hal-hal sulit menunggu Anda di kantor polisi. Kemudian, ia segera meminta rekan-rekannya untuk memborgol semua orang di pabrik dan membawanya pergi. Pada saat yang sama, di kereta berkecepatan tinggi menuju kota, seorang lelaki elang, bermata harimau, dan berambut abu-abu sedang melihat telepon di tangannya, yang dengannya dia telah menjawab panggilan sekarang. Dia kemudian menyipitkan matanya, mengeluarkan pesan dingin yang suram sekaligus. Seorang ahli. Bersenandung. Menyipitkan mata, lelaki tua itu berkata dengan suara dingin, beraninya kau menggertak muridku. Kamu mencari kematian. Keesokan paginya, klinik dibuka untuk bisnis. Su Miaolin merasa lega sekarang karena kawan lamanya melakukan panggilan telepon malam itu, memberitahunya bahwa masalahnya telah diselesaikan. Tetapi, ketika menjawab telepon, Su Miaolin juga mengetahui dari teman lamanya bahwa 30 atau 40 bawahan Xiang Yifei semuanya telah lumpuh. Bukan hanya Su Miaolin, tetapi bahkan teman lama itu juga terkejut. Dia terus bertanya apakah Su Miaolin tahu ada ahli. Su Miaolin hanya bisa mengatakan tidak. Akibatnya, ia dihina oleh pihak lain. Tentu saja, ini hanya terbatas pada Su Miaolin dan teman lamanya. Setelah panggilan telepon, Su Miaolin hanya mengatakan bahwa krisis telah berakhir, tanpa bertanya atau mengatakan apa-apa lagi. Setelah malam perawatan obat, trauma Feng Shuexin juga telah banyak pulih.
Mereka segera memulai konsultasi. Su Miaolin duduk di depan meja konsultasi, Feng Shuexin duduk di sampingnya untuk menyalin resep, dan Fang Qiu berdiri di depan lemari obat, siap untuk mengisi resep setiap saat. Untuk beberapa alasan, meskipun klinik itu buka, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Klinik dibuka pada jam 8, tetapi tidak ada yang datang sampai jam 9. Tampaknya semua orang khawatir dan takut, setelah acara kemarin tersebar. Bagaimanapun, itu bukan hal yang baik untuk memprovokasi Xiang Yifei. Meskipun Xiang Yifei tertangkap, orang-orang tidak berani pergi terlalu dekat ke klinik sebelum hasil resmi dikeluarkan, karena takut terlibat. Di klinik, tanpa melakukan apapun, ketiganya merasa membosankan. Setelah setengah jam, jam 9.30. Di sini akhirnya datang seseorang. Mendengar langkah kaki itu, Su Miaolin dan Feng Shuexin segera tersenyum senang, siap bertemu pasien. Namun, Fang Qiu tidak bisa membantu mengerutkan kening. Dia memusatkan pandangannya dan menemukan orang yang akan datang adalah pria tua berambut abu-abu. Pria tua itu mengenakan seragam hitam praktisi seni bela diri. Wajahnya mulus tanpa janggut. Rambut sebahunya disisir rapi ke belakang dan diikat dengan jepit rambut sutra hitam. Bermata elang, bermata harimau, dan dengan pipi cekung, dia memberi orang rasa dingin pada pandangan pertama. Silakan duduk, kakek. Melihat pria tua itu berjalan menuju meja konsultasi, Su Miaolin berdiri dan menyambutnya dengan senyum. Namun, lelaki tua itu mendengus tiba-tiba, melirik ketiga orang di klinik dan bertanya, siapa yang menyakiti muridku tadi malam? Setelah dia mengatakan itu, Su Miaolin dan Feng Shuexin langsung terpana. Ketika mereka tertegun, orang tua itu mulai mempelajari mereka dan Fang Qiu. Setelah dia mati, ia menemukan ketiganya semua orang biasa. Mereka tidak memiliki aura ahli sama sekali. Tidak perlu berbicara tentang Feng Shuexin. Meskipun lukanya telah pulih banyak, dia masih dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Dia harus menjadi orang yang diikat. Orang tua itu telah melakukan penelitian penuh. Jadi, Feng Shuexin dikeluarkan. Melihat Fang Qiu, pria tua itu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Bagaimana pemuda seperti itu bisa menjadi ahli? Fang Qiu juga dikeluarkan. Akhirnya, mata lelaki tua itu tertuju pada Su Miaolin. Usia dan temperamen Su Miaolin relatif tepat. Merasa bingung, Su Miaolin berniat berdiri dan bertanya. Apa masalahnya? Tapi saat itu, di belakang konter obat, Fang Qiu tiba-tiba bertanya. Tertegun, pria tua itu berbalik, menatap Fang Qiu dengan heran dan bertanya, kaulah yang menyakiti muridku. Siapa muridmu? Tanya Fang Qiu. Bersenandung. Orang tua itu mendengus dan menjawab, murid saya adalah Xiang Yifei. Setelah mengalahkan yang muda, yang tua datang ke pintu. Mata Fang Qiu menyipit sambil mencibir. Hanya ada satu kalimat untuknya. Upah dosa adalah maut. Cukup yakin, itu kamu. Lelaki tua itu mencibir dan menjawab, sayangnya, saya hanya mematuhi satu aturan selama bertahun-tahun di masyarakat, yaitu, tinju dapat memutuskan segalanya. Tidak ada kebenaran atau ketidakadilan. Ini benar-benar seperti ayah seperti putra. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, apakah kamu yakin ingin memulai perkelahian? Iya nih. Pria tua itu mengangguk. Melihat yang tua dan yang muda secara diametris menentang satu sama lain, Su Miaolin dan Feng Shuexin keduanya tercengang. Apa yang mereka berdua lakukan? Kenapa mereka tidak bisa mengerti apa yang mereka berdua katakan? Fang Qiu menjawab dengan tenang, sejak itu, mari kita keluar untuk menyelesaikannya. Jangan merusak barang-barang di sini. Bagaimana jika aku ingin menyelesaikannya di sini? Kata pria tua itu penuh arti. Kamu bisa mencobanya. Wajah Fang Qiu menjadi gelap. Mendengar itu, pria tua itu juga menatap Fang Qiu secara intensif. Aura dingin perlahan menyebar keluar dari tubuhnya, sangat suram. Namun, Fang Qiu sama sekali tidak takut padanya. Dia terus menatap pria tua itu dengan acuh tak acuh. Haha. Setelah menatap Fang Qiu sebentar, pria tua itu tiba-tiba tertawa dan berkata, oke, ayo pergi. Itu bukan kompromi. Dia memperhatikan bahwa pria muda ini tampaknya memiliki kepercayaan diri. Karena pemuda itu bisa begitu tenang di bawah tekanannya. Siapapun yang bisa melakukan itu pasti seorang ahli sejati. Atau orang yang berani yang tidak mengenal seni bela diri. Mengesampingkan hal itu, lelaki tua itu juga enggan untuk menjadikannya besar. Lagi pula, muridnya baru saja dikirim ke kantor polisi oleh seorang ahli. Apalagi sekarang di Wulin, ada banyak orang yang ingin membunuhnya karena gaya tindakan dan perbuatan jahatnya. Begitu benda ini semakin besar dan menarik semua jenis pakar di Wulin, ia akan mati. Silahkan.
Fang Qiu melangkah keluar dari lemari obat dan mengulurkan tangan untuk mengundang orang tua itu untuk pergi dulu. Tentu saja, Fang Qiu melakukan itu bukan untuk menunjukkan rasa hormat, tetapi untuk memastikan bahwa lelaki tua itu keluar dari klinik dengan matanya sendiri. Dia pasti berada di belakang lelaki tua itu. Dia takut orang tua itu akan mengalahkan Su Miaolin dan Feng Xuexin jika dia keluar dari klinik terlebih dahulu. Baik. Dengan mencibir, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan segera keluar dari klinik. Fang Qiu. Pada saat yang sama, Su Miaolin berteriak, hati-hati. Dia akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Akan ada perkelahian. Tidak khawatir. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Rupanya, Su Miaolin merasa bahwa lelaki tua itu datang dengan niat jahat. Namun, Feng Xuexin ke samping dan dengan hidung berdarah dan wajah bengkak merasakan tidak ada yang salah. Melihat Fang Qiu keluar untuk berbicara dengan pria tua itu, dia segera berdiri dan berkata kepada Fang Qiu, Xiao Fang, kamu harus ingat untuk menghormati yang lama dan mencintai yang muda. Jangan sakiti dia. Kamu tahu. Mendengar itu, Fang Qiu tidak bisa membantu memutar matanya. Melihat ke belakang, dia berkata kepada Feng Xuexin, jangan khawatir. Selama dia mencintai yang muda, saya pasti akan menghormati yang lama. Di depannya, pria tua itu tertegun sejenak, dan senyum dingin di wajahnya menjadi lebih jelas. Paman Su, siapa lelaki tua ini? Kenapa dia datang ke sini? Feng Xuexin bertanya di klinik. Untuk menemukan kita kesulitan, jawab Su Miaolin sambil menghela nafas. Tentu saja, aku tahu dia ada di sini untuk menemukan kita masalah. Dia bertanya siapa yang melukai muridnya begitu dia memasuki pintu. Apalagi yang dia bisa, jika dia bukan pembuat masalah. Feng Xuexin mengerutkan bibirnya, menambahkan, maksudku, orang tua itu sudah sangat tua, dan rambutnya hampir putih. Beraninya dia datang untuk menemukan masalah. Apa yang dia lakukan? Dia terlihat seperti tukang kayu, dan kesehatannya bagus. Su Miaolin memutar matanya ke arah Feng Xuexin dengan parah. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang orang ini. Apakah dia tidak sensitif atau sakit mental? Kenapa Feng Xuexin tidak tahu bahwa dia dipukuli oleh murid lelaki tua itu kemarin? Oh tidak, aku masih sedikit khawatir. Feng Xuexin mengerutkan kening dan berkata, Fang Qiu tampaknya sangat kuat ketika dia datang untuk menyelamatkan saya. Bagaimana jika dia melukai orang tua itu? Paman Su, kenapa kita tidak keluar dan melihat-lihat? Su Miaolin menolak saran Feng Xuexin sepenuhnya. Dia duduk lagi, menjawab, jangan pergi. Siapa yang tahu masalah apa yang akan Anda bawa ke Fang Qiu jika Anda keluar? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 240. Di tempat tanpa orang lain di kota itu, pria tua itu berjalan di depan, dan Fang Qiu mengikuti di belakangnya. Keduanya datang ke padang rumput tandus di dekat gunung. Nak, aku akan bertanya lagi. Apakah benar kamu yang menyakiti muridku? Memastikan tidak ada orang di sana, pria tua itu berhenti, berbalik ke Fang Qiu dan bertanya. Iya nih. Tidak takut sama sekali, Fang Qiu mengangguk langsung. Hei, hei. Pria tua itu menyipitkan matanya dan mencibir, mencoba melihat melalui Fang Qiu. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia menemukan Fang Qiu adalah orang biasa tanpa pesan seni bela diri. Tapi, bagaimana orang biasa bisa menyakiti Xiang Yifei, muridnya? Meskipun kekuatan Xiang Yifei hanya bisa dianggap sebagai dasar di Wulin, itu melampaui kekuatan orang biasa. Jika orang biasa bisa melukainya secara acak, apa artinya Xiang Yifei menjadi bos kekuatan ganas? Dengan kata lain, mungkin bukan orang ini yang menyakiti Xiang Yifei. Namun, karena lelaki itu mau bertanggung jawab, dia tidak bisa menyalahkan lelaki tua itu. Hehe. Setelah mengamati dan memastikan bahwa Fang Qiu adalah orang biasa lagi dan lagi, lelaki tua itu tiba-tiba menyeringai muram dan berkata kepada Fang Qiu, Nak, jika kamu berlutut untuk memohon belas kasihan sekarang, mungkin, aku akan mengampunimu. Kamu penuh omong kosong. Fang Qiu berkata langsung, mulailah pertarungan. Bersenandung. Pria tua itu mendengus dan berteriak. Sekarang kamu dengan tulus mencari kematian, aku tidak akan berbelas kasihan. Saat dia berbicara, embusan angin yang dingin dan suram seperti energi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Energi itu sangat kuat. Kelas 4. Merasakan energi orang tua itu, Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Ternyata lelaki tua itu sebenarnya adalah marsial superior kelas 4, tidak heran dia berani begitu sombong. Fang Qiu belum pernah melihat seseorang yang lebih kuat daripada lelaki tua itu sejak dia dihadapkan pada Wulin sampai sekarang. Di lingkaran Wulin Jiangjing, sulit untuk melihat bahkan marsial superior tingkat 2. Dengan demikian, dapat dilihat betapa jarangnya seorang siswa kelas 4.
Praktisi seni bela diri yang begitu kuat di kelas 4 tingkat superior marsial memang memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa tinju dapat memutuskan segalanya. Hei, hei. Benar-benar memancarkan energinya, pria tua itu perlahan melangkah ke Fang Qiyu dengan seringai, dan setelah setiap langkah, senyum di wajahnya akan menjadi lebih besar. Tampaknya dia tidak punya niat untuk memulai perkelahian, tetapi hanya menggoda Fang Qiyu seolah-olah dia sedang bermain kucing dan tikus dengan pemuda itu. Fang Qiyu menyaksikan dengan tenang. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu orang tua itu melupakan semua pembelaannya, dan kemudian Fang Qiyu akan membentuk telapak tangan yang berat untuk menjatuhkannya. Saat itu, desir. Orang tua itu bergegas ke Fang Qiyu dengan sangat cepat dan memegang leher Fang Qiyu dengan satu tangan, berkata, "Nak, kamu akan mati. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memberitahuku siapa yang menyakiti muridku. Hiduplah jika kamu mengatakannya, matilah jika kamu tidak melakukannya. Cukup tua untuk menjadi tuli." Di hadapan ancaman lelaki tua itu, Fang Qiyu tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tangannya, meraih pergelangan tangan pria tua itu, dan berkata, "Karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu lagi. Muridmu terluka oleh saya. Aku bahkan menghilangkan fondasinya dalam seni bela diri. Selain itu, tidakkah kamu tahu bahwa mencubit leher orang itu sangat tidak sopan?" Pada saat yang sama ketika dia berbicara, dia menambahkan kekuatan di tangannya. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengubah wajahnya, mencoba menarik kembali tangannya dengan segera. Namun, dia merasa seolah pergelangan tangannya terkunci di setrika dan tidak bisa ditarik kembali. Retak. Fang Qiyu mengumpulkan lebih banyak kekuatan di jari-jarinya. Saat berikutnya, suara patah terdengar. Tulang tangan lelaki tua itu, yang berniat menambah kekuatan untuk menghancurkan tenggorokan Fang Qiyu, patah total, bahkan sebelum dia menambahkan kekuatan itu. Kamu. Saat dia memandang Fang Qiyu, wajah lelaki tua itu langsung memutih, dan murid-muridnya langsung berkontraksi. Semua ini terjadi sebelum matanya begitu mengerikan. Tangannya mudah patah oleh seseorang. Dia tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak bisa mengetahuinya sepenuhnya mengapa orang biasa bisa memiliki kekuatan abnormal, yang bahkan melampaui kekuatannya. Dia adalah marsial superior tingkat 4. Dia adalah marsial superior tingkat 4 yang mampu membuat pukulan lebih dari 10.000 kilogram dengan mudah. Bukankah seharusnya dia yang mencubit Fang Qiyu sampai mati seperti mencubit semut? Tetapi, bagaimana hal yang sebaliknya bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Untuk sesaat, lelaki tua itu bahkan mengira itu adalah ilusinya. Namun, rasa sakit yang tajam di pergelangan tangannya dengan jelas mengingatkannya bahwa itu benar. Kembalikan tanganku. Tampak terstimulasi, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gila. Dia mengacungkan tangan kiri, membentuk pukulan berat ke arah kepala Fang Qiyu dengan keras. Fang Qiyu melonggarkan cengkeramannya dan mundur selangkah, menghindari pukulan lelaki tua itu dengan sukses. Aduh! Orang tua itu menjadi sangat marah. Dia menarik tangan kanannya di perutnya, dan menatap Fang Qiyu dengan sepasang mata merah pada saat yang sama. Dengan gerakan tubuhnya, dia meletus kekuatan yang lebih kuat dan lebih cepat menuju hati Fang Qiyu. Kecepatannya terlalu cepat untuk dilihat oleh mata telanjang. Mendiamkan. Namun, sebuah pukulan muncul. Fang Qiyu berbalik, menghindari serangan pria tua itu lagi secara tak terduga. Pada saat ini, lelaki tua itu sedikit tercengang. Dia terus menyerang Fang Qiyu dengan gila dengan segala macam gerakan rumit yang berbahaya. Tapi setelah waktu yang lama, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Fang Qiyu. Pria tua itu ketakutan dengan keringat gelisah karena situasi. Dia sekarang mengerti bahwa dia salah. Bocah ini sama sekali bukan manusia biasa, tapi seorang ahli super yang begitu kuat sehingga lelaki tua itu tidak bisa menyaingi, dan yang telah sepenuhnya menyembunyikan kekuatan sebenarnya sepanjang waktu. Musuh yang tangguh. Dengan pemberitahuan itu di benaknya, pria tua itu segera menghentikan serangannya dan mulai menatap Fang Qiyu dengan sangat waspada. Hanya itu yang kamu miliki. Fang Qiyu menatap pria tua itu dan bertanya. Orang tua itu tertegun. Wajahnya langsung memerah. Di matanya, anak laki-laki di depannya menghinanya dan memandang rendah dengan menyentuh garis dasarnya. Namun pada kenyataannya, Fang Qiyu baru saja belajar gerakannya setiap saat. Bagi Fang Qiyu, gerakan lelaki tua itu memang tidak cukup. Tapi mereka memang kejam. Karena kamu tidak punya serangan lain, aku akan menunjukkan kepadamu milikku. Sambil berbicara, dia gemetar. Berdengung. Semacam kekuatan Qi meledak. Mirip dengan orang tua itu juga di kelas 4 tingkat superior marsial. Kelas 4 marsial superior. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap.
Dia merasa ada sesuatu yang salah. Di antara semua atasan kelas 4 marsial, dia telah dianggap sebagai yang teratas. Jika Fang Qiu benar-benar pada tingkat yang sama dengan dia, tidak mungkin dia tidak bisa melihat melalui kekuatan Fang Qiu. Namun, energi yang dilepaskan Fang Qiu jelas mirip dengan seorang marsial superior tingkat 4. Memikirkan hal itu, lelaki tua itu memegang hati yang berjuang lagi. Dengan menggerakkan kakinya, dia memimpin untuk bergegas menuju Fang Qiu sebelum Fang Qiu tiba padanya, memiliki keyakinan bahwa untuk memulai lebih dulu lebih baik. Momen selanjutnya. Bang! Suara keras datang. Tinju keduanya membanting bersama. Setelah itu, Fang Qiu masih berdiri dengan kokoh. Namun, pria tua itu terpaksa mundur 3 atau 4 meter dengan kekuatan Fang Qiu yang mengerikan itu. Apa? Orang tua itu kehilangan akal karena terkejut bahkan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka berada di level yang sama, tapi mengapa Fang Qiu bisa mengalahkannya sejauh semudah meniup debu? Mengapa kekuatan internal Fang Qiu begitu kuat, membiarkannya bahkan kehilangan niat perlawanannya? Tidak. Tiba-tiba, pria tua itu sepertinya merasakan sesuatu. Penampilan dan kekuatan Qi-nya. Menatap Fang Qiu dengan erat, pria tua itu tiba-tiba bertanya, apa hubunganmu dengan pria tua berambut putih tanpa janggut? Mendengar itu, Fang Qiu, yang akan melanjutkan serangan, tiba-tiba gemetar karena terkejut. Rambut putih, tidak ada janggut, dan kekuatan Qi yang sama. Tuan tua, di mana Anda melihatnya? Fang Qiu bertanya dengan tidak sabar sekaligus. Kamu memang memiliki hubungan dengan dia. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Menjawab pertanyaan saya, di mana Anda melihatnya? Fang Qiu mendekati pria tua itu dan bertanya. Pria tua itu mendengus dan menutup mulutnya dengan erat. Menolak. Lebih cemas, Fang Qiu menolak untuk menyembunyikan kekuatan aslinya dan mengerahkan seluruh energinya. Saat berikutnya, pesan badai mengerikan di dalam tubuhnya meledak dalam sekejap. Seperti tsunami, kekuatan kuat yang membuat orang merasa tidak penting langsung menindas pria tua itu. Pada saat ini, Fang Qiu bukan superior marsial, tetapi seorang guru. Dia melepaskan energi nyata dari alam guru. Saat pria tua itu merasakan kekuatan nyata Fang Qiu, dia menjadi benar-benar tercengang karena ketakutan dan segera jatuh ke tanah. Kamu, apakah kamu seorang guru? Terkejut. Sangat terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia berpikir Fang Qiu adalah orang biasa, dan mengapa orang biasa ini bisa sewenang-wenang menyiksa dan membunuhnya. Keduanya adalah karena Fang Qiu adalah seorang guru. Guru yang nyaris tak terkalahkan. Bagaimana mungkin orang tua itu, marsial superior tingkat 4 yang cocok dengannya? Di mana kamu melihat pria tua itu? Fang Qiu melangkah maju lagi untuk bertanya dengan cermat. Dengan pendekatan Fang Qiu, tekanan tingkat guru menjadi lebih kuat, dan seluruh tubuh lelaki tua itu langsung basah oleh keringat. Di Lin Kuan, Provinsi Zhongshu. Di bawah penindasan yang begitu kuat, bagaimana berani pria tua itu untuk terus diam? Dia segera menjawab, salah satu murid saya menyinggung lelaki tua itu dan kemudian dipukuli olehnya. Saya ingin membela murid saya, tetapi dipukuli juga. Pria tua itu merasa sangat tertekan di hatinya saat berbicara. Dia tahu bahwa anak lelaki di depannya pasti ada hubungannya dengan orang tua itu. Dia sebenarnya diberi pelajaran oleh mereka berdua. Mendengar kata-kata orang tua itu, Fang Qiu tiba-tiba bersemangat tanpa bisa dijelaskan. Setelah lebih dari 2 tahun, dia akhirnya mendapat kabar dari tuan tua itu. Dia buru-buru bertanya lagi, bagaimana dia ketika kamu bertemu dengannya? Pria tua itu merasa tidak bisa dijelaskan. Aspek apa yang kamu maksud? Fang Qiu menangis. Kesehatan. Bagaimana kesehatannya? Terkejut, pria tua itu segera menjawab, ketika saya melihatnya, kesehatannya tidak baik. Dia batuk sepanjang waktu, tetapi dia berdiri tegak dan memiliki temperamen dan kekuatan Qi yang hebat. Batuk. Fang Qiu gemetar karena terkejut dan segera tegang. Dia belum pernah melihat tuan tua batuk. Rupanya, setelah 2 tahun berpisah, kondisinya semakin memburuk. Fang Qiu terus bertanya, apakah kamu tahu kemana dia pergi? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan mencoba menghindari mata Fang Qiu. Tidak. Melihat itu, Fang Qiu menyadari bahwa pria tua itu langsung berbohong. Ledakan. Qi internalnya meletus, dan rasa penindasan yang lebih mengerikan menang, menghancurkan lelaki tua itu ke tanah dalam sekejap mata. Fang Qiu berkata dengan tajam, katakan yang sebenarnya jika kamu tidak ingin mati. Aku akan. Orang tua itu panik dan dengan cepat berkata, saya takut oleh orang tua itu, dan berlari kembali ke sini dalam semalam. Maksudmu dia masih di Lin Kuan?
Setelah mendengar itu, Fang Qiu segera senang dan bertanya. Pria tua itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Iya nih. Fang Qiu menjadi sangat gembira. Dalam hal ini, dia mungkin menemukan tuan tua jika dia menuju ke Zhongzhou sekarang. Saat ketika Fang Qiu berada dalam kegembiraan karena kemungkinan menemukan tuan tua, pria tua di tanah mulai mundur dengan tenang. Dia bangkit setelah dia berada 3 meter jauhnya. Pada saat yang sama ketika dia akan melarikan diri dengan cepat, dia mengayunkan tangan kanannya, dan melemparkan jarum beracun hijau tua ke arah Fang Qiu dengan kecepatan sangat mengerikan secepat peluru.